المشتكى وأنت المستعان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فصل وسلم وبارك وعنئم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Hasanah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang Isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sholawat seiring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang fikih, yaitu fikih ibadah. Ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas seputar tentang masalah hal-hal yang disunnahkan setelah sholat. Dan kita fokus pada bagian doa dan zikir setelah sholat. Karena apa? Karena ada sebahagian orang yang melihat bahwasanya zikir-zikir, doa-doa yang dilakukan setelah sholat itu tak dianjurkan. Ya, malah ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini kita ingin mengupas langsung dengan hadis-hadis Nabi yang memang di situ bisa kita lihat langsung bahwa betapa zikir-zikir, doa-doa setelah sholat itu sangat-sangat dianjurkan. Dan juga terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Referensi kita pada malam hari ini adalah dari kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Kitab Al-Adhkar yaitu zikir-zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah faqih, ya, ahli fikih yang terkemuka, ahli hadis juga. Beliau menjadi pensyarah dari Sahih Muslim. Jadi kalau ada syarah Sahih Muslim, itu yang menulis syarahnya itu Imam An-Nawawi. Jadi beliau adalah ulama yang multi talent, ya, ahli hadis, ahli fikih, ya, luar biasa subhanallah. Maka kita mengkajinya dari kitab-kitab yang mu'tabar sehingga kita bisa melihat lebih terang, lebih jelas, ya, seterang cahaya matahari walaupun tertutup kabut, ya, insyaallah. Ya, kita benar-benar bisa melihat bahwa zikir-zikir, doa-doa itu dianjurkan sekali setelah kita melaksanakan sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babul adhkari ba'da sholah. Ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da sholah. Para ulama itu ijma', Bapak Ibu sekalian, tentang, ya, kesunnahan, dianjurkannya berzikir dan berdoa setelah sholat. Ijma'. Jadi kalau dalam sumber-sumber hukum dalam Islam itu kan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', baru kemudian qiyas. Ini, ya, sepakat para ulama semuanya. Al-Quran, sunnah ataupun hadis, ijma', kemudian qiyas. Jadi ketika disebutkan masalah zikir dan doa setelah sholat fardu maksudnya, tentu ini merupakan ijma' para ulama. Jadi kalau ada orang lain, apakah dia ustadz atau siapapun dia yang mengatakan doa zikir habis sholat itu nggak dianjurkan, ini menyimpang dari ijma' para ulama. Jadi bukan ulamanya yang salah, bukan zikir dan doanya yang salah. Ini ustadznya menyimpang nih. Ini harus jelas seperti itu terlebih dahulu. Waja'at fihi ahaditsun katsirah. Dan banyak sekali hadis-hadis as-sahihah yang sahih fi anwa'in yang bermacam ragam. Minhu muta'addidatun fanadhkuru atrafan min ahammiha. Yang bahkan satu riwayat itu, Bapak Ibu sekalian, misalnya seperti zikir setelah sholat itu yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu bukan satu hadis sahih. Itu banyak sekali, ya, banyak sekali hadis-hadisnya yang intinya memang berzikir sebanyak 33 kali itu. Jadi banyak. Tapi tidak kita sebutkan semuanya karena kita bukan khusus mengkaji hadis, tapi disebutkan beberapa hadis yang terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke dalam intinya, maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala
An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyu du'ai asma? Wahai Rasulullah, doa yang mana yang lebih didengar oleh Allah? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan kita semua nih. Dari sekian banyak doa kita, Pak, Bu, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang mana yang paling didengar dan istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita penasaran, Pak. Sahabat juga penasaran. Ini manalah doa yang paling didengar oleh Allah? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal jauful lailil akhir. Di sepertiga malam yang terakhir, itu doa yang paling didengar. Maka kita ini memang sudah seharusnya bangun. Jam 4 pokoknya sudah bangun. Ya, subuh jam 4.40 ya, maupun jam 5, jam 4 setel waktu, setel alarm kita sudah bangun. Ya, minimal lah. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Apalagi sekarang ini adalah waktu kita berdoa untuk Palestina, subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina. Angkat tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan, keselamatan kepada saudara-saudara kita. Dan tentunya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita yang kita sayang, kita cintai, kita doakan mereka. Siapa lagi yang mau mendoakan mereka kalau bukan kita orang tuanya? Siapa lagi yang mau mendoakan mereka kalau bukan kita kakek neneknya? Tapi kapan waktu yang paling afdol, paling didengar oleh Allah? Fi jaufil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu dia. Jam 4 itu masih sepertiga malam terakhir itu. Sampai menjelang sholat subuh. Itu yang pertama. Lalu kemudian mana? Waduburas sholawatil maktubah. Dan di penghujung atau di akhir dari setiap sholat fardu, Pak. Nah, tadi kita sholat maghrib. Maka setelah tadi kita sholat maghrib, doa kita itu afdol. Doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi, Pak, Bu. Kadang-kadang kita lihat ada orang habis sholat langsung kabur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung kabur. Ya, iya kan? Kenapa? Ada apa? Apa yang mau dikejar gitu? Kadang saya bingung juga lihat orang seperti itu. Apa kira-kira yang mau dikejar ya? Apa jangan-jangan Ustaz saya mungkin Ustaz? Mungkin Pak, Bu, mungkin. Saya ini mau ngejar ada proyek nih, 1 miliar. Mungkin ya. Tapi zikir doa kan 5 menit. Masa iya dengan 5 menit bisa dapat 1 miliar lebih? Rasanya enggak mungkin juga kan? Jadi apa yang mau dikejar? Padahal dengan 5 menit berzikir berdoa, doanya menjadi doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa untuk orang tua kita yang sudah mendahului. Kita doakan kepada pasangan kita selalu sehat, selalu murah rezeki. Doakan kepada anak-anak kita sukses mereka, terhindar dari bala dan musibah. Kita doakan cucu-cucu kita jadi anak soleh-soleha. Ikan itu aja doa kita tuh. Ya, paling tambahlah mau berangkat ke Baitullah, ya. Banyaklah, mungkin ada yang punya sawit, mungkin ya, mana tahu ada punya sawit, ya Allah semoga harganya naik. Cuman itu pula Pak, kalau naik harga sawit, naik pula harga minyak goreng, itu pula kan. Ya, jadi mintalah kebaikannya ya insya Allah. Tapi itu doa, ya. Satu, di sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, setiap kali kita habis sholat fardu. Nah ini, kalau di masjid mudah-mudahan lah, karena kita insya Allah di masjid memang sudah menjadi kelaziman habis sholat kita doa, insya Allah kita doa kan. Tapi kalau di rumah kadang-kadang agak-agak susah ya, banyak setannya Pak, udah lewat terus gitu ya, subhanallah. Baik, itu adalah merupakan fadilah dari doa yang paling afdal. Baik, sekarang kita masuk ke dalam masalah zikirnya. Rawaina fi sahihain al-Bukhari wal Muslim, diriwayatkan dari sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Kuntu a'rifu, ya. Dalam riwayat lain kunna na'rifu, aku mengetahui, dalam riwayat lain disebutkan kami mengetahui
inqida'a salati Rasulillah, selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kalau sudah mendengar suara-suara takbir, artinya sudah dengar suara zikir-zikir begitu. Jadi sahabat-sahabat dulu mendengar itu habis sholat Nabi itu berzikir. Jadi kalau ada yang mengatakan habis sholat itu tidak ada tuh berzikir-zikir begitu, tidak ada keras-keras suaranya loh. Ibnu Abbas tadi dari mana dia dengar Rasulullah bertakbir habis sholat? Kan tidak mungkin dia punya apa namanya telepati ya kan? Kan enggak. Kunna na'rifu, kami mengetahui ya. Dari apa? Dari suara-suara takbir setelah sholat tadi. Bahwa Rasulullah sudah selesai sholat tuh. Ya terdengar suara orang-orang bertakbir, berzikir. Nah, itu dia. Ini sahih ini. Jadi kalau ada yang mengatakan habis sholat itu tidak ada zikir, ya, tidak ada Rasulullah tidak ada berzikir. Lah ini hadisnya gimana? Sahihnya Bukhari, sahihnya Muslim. Kenapa dia bilang tidak ada kan begitu? Jadi aneh. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa fi riwayatin fi sahihaihima, dari riwayat Bukhari Muslim juga, dari Ibnu Abbas lagi radhiyallahu anhu, anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah, meninggikan, menaikkan suara, membesarkan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai dari solat-solat fardu, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, mau gimana lagi? Ya. Dalil yang mana lagi mau dipakai? Ini Sahih Bukhari, katanya dalilnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dulu tidak ada Rasulullah berzikir-berzikir. Dari Ibnu Abbas menyebutkan demikian. Bahwasanya meninggikan, membesarkan suara berzikir setelah sholat fardu itu ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadis yang melarang orang untuk berzikir keras-keras itu mana hadisnya? Nah, tentu hadis dengan hadis. Maka sudah benar yang dilakukan di Masjid Nurul Hasanah ini, kalau habis sholat kita berzikir. Udah benar, udah sesuai dengan sunnah, bukan bid'ah. Ini sunnah. Nah, jadi memang ada dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu hadis yang kedua. Lalu berikutnya, warawaina fi sahihi Muslim, dan diriwayatkan pula dalam Sahih Muslim, an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan. Kalau Nabi selesai dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Dari mana Thauban tahu bahwa Rasulullah beristighfar 3 kali? Dari mana Thauban tahu? Ya dari suara Rasulullah. Rasulullah beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Thauban sholat dekat dengan Rasulullah. Maka didengar, Rasulullah beristighfar. Berapa kali didengar? 1, dihitung. Sahabat ini kan selalu memperhatikan Rasulullah. Dihitung lah. Astagfirullah 1, ya. Astagfirullah 2, astagfirullah 3. Oh, 3 kali Rasulullah beristighfar. Habis sholat. Jadi kalau tadi imam beristighfar 3 kali habis sholat, itu sudah benar. Sesuai dengan hadis. Sesuai dengan sunnah. Maka ini kita lakukan, kita dawamkan. Dimanapun kita sholat, habis sholat fardu kita beristighfar. Bapak Ibu dirahmati Allah, cobalah kita bayangkan ya. Rasulullah yang sholatnya itu sempurna. Rasulullah sholatnya sempurna, nggak kayak kita. Yang baru takbir Allahu Akbar langsung keliling kita kan, tawaf kita Pak. Ya, ke rumah, ke pasar, ke kedai, macam berputar, pikiran kemana-mana dia. Ya, sholat kita di sini sampai pikiran kita ke Sukaramai, ya sampai ke Living World kita. Subhanallah. Itu sholat kita tuh. Kalau Rasulullah kan enggak, Rasulullah sempurna sholatnya. Rasulullah sempurna sholatnya. Ya, zahir dan batin. Tapi ketika habis sholat, coba apa yang Rasulullah lakukan? Beristighfar. Astaghfirullah. Minta ampun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau beliau saja beristighfar, apalah lagi kita yang sholatnya tidak sempurna ini. Ya, sholatnya macam-macam lah kepikiran itu kan. Baru angkat takbir dan lari kemana-mana. Nggak sempurna betul sholat kita itu. Masa iya kita nggak mau beristighfar minta ampun kepada Allah, padahal sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita lagi nelpon seseorang atau nelpon anak kita lah. Ya, lagi cerita gitu kan. Terus anak kita nih nggak konsen dia. Ada nih kerjainnya, entah apa nih kerjainnya. Apa mak? Apa mak? Kau nggak dengar apa yang mak bilang? Ya kan? Nah juga tensi kita tuh kan. Sementara sholat ini adalah hubungan kita kepada Allah. Kita berzikir di dalamnya kepada Allah. Kita meminta, memohon kepada Allah. Kita baca bacaan-bacaan sholat, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Coba bayangkan. Bukankah kita lebih pantas lagi untuk lebih banyak istighfar? Bala, tentu aja. Ya, tentu saya perbanyak kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa kita akui bahwa di dalam sholat ini kita banyak kekurangannya? Kita minta ampun kepada Allah. Ya, kita minta ampun kepada Allah. Wa qala, habis beristighfar, apa yang didengar Thauban dari Rasulullah? Nabi berkata di dalam selesai sholat tadi habis istighfar, beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tadi kalau imam di masjid kita nih habis istighfar la ilaha illallah, kemudian ada Allahumma antas salam kan? Berarti memang sudah benar. Walaupun Pak, ini fakta Pak ya, Bu ya. Tanyalah kepada para imam-imam di rata-rata masjid, pasti dia nggak tahu hadisnya ini ada. Tapi kok bisa melakukannya? Karena diajarin oleh gurunya. Diajarkan lagi oleh gurunya. Ya, pokoknya ikut aja apa kata gurunya, pokoknya habis sholat nanti istighfar, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru Allahumma antas salam. Kan itu. Tapi nggak tahu benar, ini ada hadisnya ini. Nggak tahu biasanya. Jarang ada yang tahu. Tapi ikut aja. Ikut, guru saya dulu begitu. Guru saya begitu, kebiasaan saya begini. Ternyata sebenarnya ini ada dalilnya, gitu. Ada dalilnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Kalau yang ini kan pendek ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dipanjangkan boleh juga. Tidak ada masalah dengan itu. Ya. Itu dia. Itu salah satu juga yang menjadi bagian dari zikir-zikir setelah sholat. Ya. Ada hadisnya. Wa qala lil Auza'i, dan ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i bagaimana istighfarnya Rasulullah. Rasulullah kalau beristighfar dulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita ini sebagai umat yang banyak sekali pula salah dan khilafnya, tambahkan sedikitlah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita tahulah kita banyak sekali kekurangannya. Ya, subhanallah. Itu dia. Baik, hadis yang keempat berikutnya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Ini kalau dalam kitab Al-Azkar ini rata-rata ini semua hadisnya sahih semua nih. Belum ada seorang ulama pun yang memprotes kitab Al-Azkar dari Imam Nawawi. Karena apa? Karena hadis-hadisnya sahih. Ya. Ini riwayat dari Sahih Bukhari dan Muslim lagi. Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana idza faragha min salati wassalam qal. Ya, kalau Rasulullah selesai dari salat kemudian beliau salam, maka beliau akan berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kan ada dalilnya, bukan tak ada. Ketika imam beristighfar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu ada dalilnya, cuman penempatannya agak berbeda karena hadis-hadisnya kan banyak sekali nih.
Maka ulama-ulama kita melihat dirangkailah seperti ini, urutan-urutannya supaya dapat semuanya. Itulah ulama-ulama kita. Kemudian ada tambahan lagi. Beliau membaca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang mau tambahkan ini juga boleh. Tapi ini jarang ada yang baca. Jarang ada yang baca. Tidak ada masalah. Kemudian dari Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya kana yaqulu fi duburi sholati hina yusallim, Rasulullah itu kalaulah beliau itu selesai sholat maka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu juga ada bacaan. Jadi Rasulullah itu kan sholatnya kan terus. Rasulullah itu sholatnya selalu berjamaah. Maka sahabat ini kan berganti-gantian, Pak, yang berlomba-lomba untuk dekat-dekat dengan Rasulullah. Makanya ada Abu Hurairah yang meriwayatkan, ada Ibnu Abbas yang meriwayatkan, ada Ibnu Zubair. Karena mereka berlomba-lomba. Kadang-kadang kebetulan dapat yang Abu Hurairah yang dekat-dekat dengan Rasulullah. Kadang-kadang ada yang dapat Ibnu Abbas yang dekat. Kan berganti-ganti semua. Makanya hadis-hadis tentang zikir-zikir Rasulullah itu banyak. Dan kalau Pak, Bu, dikumpulkanlah semua zikir-zikir tadi Pak. Kita kumpulkan semua, kita baca semua, dari maghrib sampai isya nggak selesai Pak. Maghrib sampai isya kita baca semuanya, nggak selesai zikir kita itu. Kenapa? Saking banyaknya, banyak variasi-variasinya. Pada hari ini Rasulullah baca ini, pada hari ini Rasulullah baca ini. Jadi sahabat-sahabat dengar, sahabat ini kebetulan nih, lagi di sini, dengarnya, ya, astagfirullah sama Allahumma anta salam. Sahabat lain, ya, Sauwan mendengar yang lain lagi. Ibnu Zubair mendengar yang lain lagi. Jadi banyak. Artinya apa? Artinya setelah sholat itu banyak zikir-zikir yang dibaca dan itu dipersilahkan mana saja gitu. Tidak mesti harus satu gitu, tidak mesti. Banyak zikir-zikirnya. Yang penting jangan bilang habis sholat tak ada zikir, tak ada doa. Itu yang jangan. Itu yang salah itu. Nah ini susahnya kan begitu kan. Dia tak mau berzikir, dia tak mau berdoa, dibilangnya orang salah. Ya, kalau memang engkau tak mau berzikir, engkau tak mau berdoa, ya nggak apa-apa, langsung pergilah. Tapi jangan bilang untuk orang yang sedang berzikir, orang yang berdoa bersama-sama itu salah. Itu yang tak boleh. Ya. Ini dia yang malas, kita yang disalahkannya. Kan keliru ini, meleset betul yang seperti ini. Ya. Wa qala Ibnu Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulla salatin. Rasulullah itu habis sholat, ini versinya dari Ibnu Zubair nih. Apa? Rasulullah habis sholat mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil, yuhallil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kapan biasanya begini? Habis subuh. Kapan lagi? Habis Jumat. Jadi bukan artinya, orang kenapa ya habis sholat Jumat orang nggak berzikir subhanallah alhamdulillah ya, kok langsung la ilaha illallah aja ya, mana panduannya? Ini panduannya apa lagi? Karena Rasulullah banyak versinya mengucapkan zikir-zikir, para ulama kita pun memilih-milih manalah yang tepat. Kalau habis sholat Jumat orang masih perlu lagi untuk bekerja, mau makan siang lagi, maka dipilihkan zikir yang paling ringkas. Ya, setelah astagfirullahaladzim, 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 afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu, ringkas. Paling 33, karena nggak sampai, Bu. Saya itu kadang-kadang nggak sampai juga 33. Ya sudah, doa sudah selesai. Nggak ada masalah. Sesuai juga dengan yang Rasulullah kerjakan. Jadi kalau kita terlalu sempit, ya, memahaminya itu, ini yang keliru ini. Kadang-kadang ada begitu Pak, mohon maaf sekali.
langsung dia menyingkirkan diri, Pak. Menyendiri dari suara. Nggak mau dia ikut-ikut itu kan. Nggak ada masalah, sama-sama aja lah. Ya, walaupun zikir kita nanti bisa berbeda-beda, nggak ada masalah, kan banyak versinya. Tak perlu kita memisahkan diri jauh-jauh lah. Ya, nah, ini kadang-kadang perlulah kita menjaga ukhuwah kita. Untuk apa kita memisahkan diri jauh-jauh? Ya, orang juga nggak mikirin kok kita mau zikir apa, kan begitu. Ya. Baik, subhanallah. Nah, kemudian ruwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Anna fuqara al-muhajirin, bahwa orang-orang fakir dan miskin dari kaum muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang Mekah nih. Mereka kan hijrah ke kota Madinah meninggalkan semua harta mereka di Mekah. Jadi mereka kondisinya miskin, ya, fakir gitu. Maka mereka datang kepada Rasulullah. Maka mereka mengatakan, "Dzahaba ahlud dutsur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Telah mendahului kami orang-orang yang punya harta dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang berterus-terusan. Kalau dalam riwayat disebut zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya, orang-orang yang kaya itu sudah mendahului kami dengan banyaknya pahala. Nah, jadi sama, ada beberapa riwayat. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu puasa sebagaimana kami puasa. Ini ngeluhnya orang miskin nih. Ya. Walahum fadlun min amwal, tapi mereka punya kelebihan. Mereka punya kelebihan dari sisi harta. Yahujjuna biha, mereka bisa pergi dengan harta mereka. Wa ya'tamirun, mereka bisa pergi umroh. Wa yujahidun, mereka bisa berangkat berjihad, karena jihad itu perlu uang, perlu dana. Ya, beli baju zirah, beli kuda perang, beli pedang, itu perlu dana semua, bukan gratisan aja, enggak. Kalau orang yang miskin berangkat pergi jihad, mereka tuh paling bawa pedang aja. Enggak ada baju zirah, baju pelindungnya, enggak ada baju perangnya. Ah, itu jadi cepatlah kena tusuk sama tombak, kena panah kan cepat gitu. Ya, cepat syahid fisabilillahnya. Tapi orang-orang yang punya harta mereka bisa beli perlengkapan untuk perang. Dan itu semua dihitung sebagai fisabilillah. Ya. Wa yatasaddaqun, mereka itu bersedekah, ya Rasulullah, kami tidak bisa sedekah, enggak ada uang kami. Ya. Faqal, maka Nabi bersabda, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Mau ndak kalian aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang nanti kalian bisa menyamai dari amalan-amalan dari orang yang mendahului kalian itu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa melampauinya lebih jauh lagi. Subhanallah. Jadi Nabi ingin mengajarkan nih amalan zikir-zikir yang bisa membuat orang-orang miskin, orang-orang fakir dari muhajirin tadi supaya bisa dapat pahala yang sama banyaknya dengan orang-orang kaya, Pak. Yang haji, yang sedekah, yang bisa umroh itu. Gimana caranya? Maka Nabi menyebutkan wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan tidak ada yang lebih afdol daripada kalian illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali mereka melakukan apa yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat pun semangatlah kan. Mau ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, apa itu amalan-amalannya? Semangatlah sahabat. Ya, semangat betul. Apa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, tusabbihun, kamu bertasbihlah. Wa tahmidun, kalian bertahmidlah. Wa tukabbirun, kalian bertakbirlah. Khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Ya, setiap habis kalian sholat fardu sebanyak 33 kali. Nah, hadis ini Pak, menariknya ada 3 hadis riwayat dari Bukhari. Ketiga-tiganya ini mirip redaksi awalnya, tapi berbeda di ujungnya. Dalam hadis Bukhari yang satu disebutkan di sana, Nabi sama tadi, tapi ketika Nabi menyebutkan zikirnya, tusabbihun
wa tuhammidun wa tukabbirun. Bertasbihlah kalian, bertahmidlah kalian, bertakbirlah kalian asyran kata Nabi, 10 kali. Jadi subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. 10, 10, 10. Dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan berapa? 33, 33, 33. Maka kemudian ada sahabat, dan ini dalam riwayat lain lagi, hadis yang berikutnya lagi, dalam Bukhari juga, ya, karena sahabat ini kan mereka dengar ya Pak, ya, ini 33. Dalam waktu yang lain, sahabat dengar 10 kali. Jadi yang datang kepada Nabi ini kan banyak Pak. Ya, keluhannya kan lebih kurang sama. Mereka bilang 10 kali. Maka sahabat tadi cerita sama yang satu lagi. Kami tadi dapat dari Rasulullah 33. Ya. Kami dapatnya 10. Maka salah seorang sahabat ini, dia penasaran Pak. Ini mana yang betul ini? Ya. Fakhtalafna. Dalam riwayat disebutkan, fakhtalafna. Kami berbeda pendapat. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 33. Faraja'tu ila Rasulullah. Maka aku datang kembali kepada Rasulullah. Dia ceritakan, ya Rasulullah, engkau kan sebut begini. Ya. Kami udah berbeda pendapat nih. Sebagian kami 33, sebagian kami 10. Mana yang benar? Maka Rasulullah menyebutkan apa? Tusabbihun, wa tuhammidun, wa tukabbirun, fi kulli hunna salasa wa ishrin. Ketiga-tiganya ini totalnya 33. Berarti berapa tasbihnya? 11. Subhanallah 11, Alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Jadi Nabi tidak menyebut 33 yang benar, 10 salah. 10 benar, 33 salah. Enggak, Nabi kasih alternatif lain. Tasbihnya 11, tahmidnya 11, takbirnya 11. Coba bayangkan Pak. Hadisnya Bukhari semua ini. Sahih semua. Jadi mana yang benar? 10, 11 atau 33? Mana yang benar? 33 yang benar. Subhanallah. Itu dia. Coba lihat, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah namanya satu amalan-amalan seperti ini, tidak perlu dipermasalahkan berapa kalinya. Nah, saat ini agak mirip-mirip dengan masalah sholat tarawih ini sebenarnya. Mirip-mirip ya. Ada yang 11, ada yang 8, ada 22, ada 36. Tidak ada masalah dengan itu. Sholat aja lah. Yang salah itu ini mau sholat tarawih, itu yang keliru. Begitu juga tasbih. Tidak sanggup kita Pak, kita mengejar waktu Pak. Ini sedang acara. Ya, jeda waktu isoma cuma sebentar. Makan siang lalu sholat. Tidak sempat 33, 10 lah. Ya, mau tambahkan sedikit, 11 lah. Panjang waktu kita, 33 lah. Mana? Ya. Allah buka keran kebaikan untuk kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, berzikir, seluas-luasnya, selapang-lapangnya, silahkan yang mana saja dipilih. Tidak ada masalah. Yang keliru, yang habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur. Nah, itu yang salah tuh. Nah, sebentar lah, berapalah? 10, 10, 10, 30 tasbih. Berapalah itu? Ya. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, ini hadisnya banyak mirip-mirip Pak. Dalam riwayat Imam Ahmad, tadi kan Bukhari, ini riwayat Imam Ahmad, hadisnya sama, tapi kemudian kaum muhajirin datang lagi kepada Rasulullah. Kenapa dia datang? Karena kan sahabat yang miskin tadi kan dikatakan apa? Kalau dia berzikir 33 nih, dia melampaui orang-orang kaya. Ternyata Pak, orang kaya dengar juga Pak. Ternyata orang kaya ini dengar juga Pak. Dibuatnya juga bertasbih dia. Maka orang fakir tadi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ikhwanuna ahlul amwal. Saudara kami yang punya banyak uang, sama dibuatnya kayak kami ya Rasulullah. Tidak mau dia habis sholat itu kabur, habis sholat dia bertasbih juga. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha. Itu adalah fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi kalau kita lihat Pak, kadang-kadang ada orang yang terburu-buru, mungkin waktunya pendek Pak ya untuk sholat, langsung kabur, sudahlah, biarkan sajalah, ya, biarkan aja lah, masing-masing aja kita. Mungkin dia tak dapat fadilah dari Allah. Sementara kita, alhamdulillah dapat
keistimewaan. Ya udah kita begitu aja. Daripada kita komentari orang kan, ya lihat orang itu pasti dah habis salam kabur dia langsung tuh. Untuk apa kita ceritakan orang? Itu malah mendatangkan dosa. Sudahlah. Oh, udah alhamdulillah lah. Dia tak dapat, saya dapat. Alhamdulillah. Ya. Toh nanti di akhirat kita kan masing-masing semua. Ya. Pahala kita masing-masing. Sama kita sholat di sini, Pak. Belum tentu pahala kita sama, Pak. Ada yang dapat setengah, dapat penuh, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepersepuluhnya. Ada yang tak dapat pahalanya, ada juga. Jadi kita fokuslah kepada diri kita, memperbaiki diri kita. Mana-manapun zikir yang mau kita pakai, pakailah. Tidak ada masalah dengan itu. Yang penting kita mau berzikir. Ya. Kita termasuk orang yang Allah berikan harta, maka perbanyaklah amalan-amalan kita. Jangan lupa juga dengan zikir. Jangan mentang-mentang, saya banyak sedekah, Ustaz. Ya, tidak perlu lagi saya pahala dari zikir-zikir, Ustaz. Banyak pahala saya dari yang sana, Ustaz. Pahala jariah, Ustaz. Mengalir, Ustaz. Ini belum tentu juga kan. Ini bisa dilampaui oleh orang-orang miskin yang tak punya harta dengan bertasbih tadi. Ya, bisa. Nah, karena kita berlomba lagi dengan orang-orang tadi ya, yang mau bertasbih. Subhanallah. Ini dia. Ada yang ingin bertanya ada? Ada yang ingin bertanya ada? Masalah ini masih lanjut lagi nih sebenarnya, tapi mana tahu ada yang mau bertanya. Ya, ada? Belum ada? Belum ada. Karena masalah zikir nih insya Allah ya, insya Allah. Baik. Silakan Pak. Ya. Baik. Masya Allah, luar biasa nih. Komandan saya bertanya nih. Baik, yang pertama jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik sholat berjamaah adalah kita menjadi orang yang ikut dengan takbiratul ula. Ya. Kita hadir di dalam shaf ketika imam mengangkat takbiratul ihram yang pertama, itu yang paling afdol. Bahkan ada hadisnya, siapa yang bisa sholat selama 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia dibebaskan dari dua hal. Bebas dia dari kenifakan, kemunafikan. Yang kedua, bebas dari azab api neraka. Nah itu Pak, itu hadis sahih. Ya. Siapa yang bisa 40 hari sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Makanya Pak, kalau kita baca biografi para ulama, kan ada ulama yang menangis Pak. Bukan ketinggalan masbuk, bukan ketinggalan sholat, bukan masbuk. Ketinggalan rakaat pertama nangis dia. Kenapa menangis? Upaya dia berhari-hari untuk dapat yang itu gagal, harus ngulang lagi dari satu. Coba bayangkan, nangislah Pak. Kita berniat ini kan, ya subuh datang cepat kita, zuhur datang cepat kita. Ya, sudah berhari-hari, sudah 30 hari. Pas hari ke-35, untung 35 kan. Telat kita sedikit. Ya, imam udah angkat takbir, udah rukuk pula. Pas kita datang. Sami Allahu liman hamidah. Apa enggak menangis, Pak? Udah kita kejar-kejar kan. Ya Allah, enggak dapat juga. Nangislah kita itu. Nah, ini dulu pengalaman pernah begitu. Ya Allah, nangis. Sedih betul rasanya, subhanallah. Nah, ketika orang ini masbuk kemudian habis sholat, tentu kita habis sholat, semua udah selesai sholat nih, kita berzikir. Nah, tinggal yang masbuk itu sholat lagi dia. Ini sebenarnya salah siapa? Salah kita yang berzikir atau salah dia yang telat? Kan salah dia kan? Kan kita enggak ada menyengajakan, dia yang telat. Enggak ada kita, dia mau datang nih, cepat-cepat kita sholat takbir, Allahu Akbar, kan enggak. Salah dia yang telat. Nah, itu yang pertama, sehingga kita mengubah persepsi, kita harus mendahulukan yang yang masbuk itu. Hanya yang keliru nih. Dia itu telat karena kesalahan dia. Jadi nggak mungkin orang yang telat
kita afdoliyahkan, kita utamakan, tidak mungkin. Yang kita utamakan tentu yang hadir tepat. Ini mirip sebenarnya Pak, kayak acara Pak. Ini mohon maaf sekali. Kayak acara Pak. Acara mulai jam 9, jadi undangan. Itu jam berapa biasa mulainya? Yang 10 kan? Orang yang jam 9 nunggu dia 1 jam. Ini kan keliru ini. Makanya, bagaimana menyikapinya? Kata Imam An-Nawawi, seandainya jamaah masjid itu semua sudah sangat paham dengan masalah zikir, maka tidak lagi dianjurkan untuk keras-keras. Ya. Kalau itu bagian dari ta'lim, bagus. Tapi kalau semua sudah sangat paham, maka tidak usah keras-keras. Dan itu memang yang dilakukan pada masa Rasulullah. Ada masanya Rasulullah itu berzikirnya keras, ada masa Rasulullah itu berzikirnya pelan. Kenapa? Sahabat tahu semua zikirnya, tinggal melaksanakan. Kalau ada yang makmum masbuk di belakang, maka bukan makmum masbuk itu yang kita dahulukan, tapi yang kita perhatikan kondisi jamaah kita. Kalau memang sudah paham dengan zikir-zikir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah habis sholat, maka kita tidak perlu keras-keras suara. Dan kalau memang belum hafal, ya banyak belum tahu, maka berzikirlah seperti biasa. Ya, jadi ini menjembatani ya maslahat banyak orang, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang itu saja, tapi maslahatan jamaah yang lebih banyak. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mudah-mudahan kita bisa terus sholat berjamaah di masjid, kita terus berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita setelah sholat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.